perlu argumentasi. Buah karya Abdul Syakur Yasin. Ketika malam semakin kelam, bintang-bintang cemerlang menghiasi langit, dan kesedihan di hatiku semakin mendalam. Maka ketika itulah bayang-bayangmu semakin mendekat dan lalu menyelinap masuk dalam dadaku. Dalam kesempatan ini, izinkanlah aku ingin menyampaikan salam hormat yang setinggi-tingginya kepadamu atas nama semua orang yang mendambakan keindahan dan kecantikan wajahmu. Aku sangat menyadari, wahai kekasihku, bahwa sesungguhnya aku harus merasa malu ketika aku banyak mencurahkan segala perasaanku kepada semua orang. Tetapi apa daya, aku tidak dapat membendung desakan-desakan rasa yang meronta ingin keluar menghirup udara segar. Terpaksa aku buka sedikit pintu hatiku, hanya sekedar untuk mengintip saja. Sungguh perasaanku seperti anak kecil. Logika sering terguncang karena kesedihan yang bersangatan. Orang yang otaknya dungu mungkin lebih dapat memahami realita kehidupan yang sesungguhnya dari otak cerdas yang terlalu sensitif. Hakikat tragedi yang dihadapi manusia sesungguhnya adalah akibat dari keinginannya sendiri dan kesadaran yang muncul untuk menciptakan masa depan yang lebih baik. Akan tetapi, pada saat yang bersamaan, dia tersadar bahwa keinginan-keinginannya tidak mungkin tercapai. Nanti suatu ketika, tentu kita semua akan tersadar bahwa dari sekian banyak musuh-musuh yang ada di sekitar kita, ternyata musuh bebuyutan yang asli ada di dalam diri kita sendiri. Oleh karena ada di dalam diri kita sendiri, itulah sebabnya mengapa menjadi sulit sekali menaklukkannya. Beberapa saat terakhir ini, wahai kekasihku, aku merasakan ada sesuatu yang sangat memberatkan perasaanku untuk bertemu dengan siapapun. Karena setiap kali aku bertemu dengan siapapun, selalu saja meninggalkan rasa sakit di hatiku. Mungkin hal itu bermula dari karena terlalu sering berbuat baik kepada orang-orang yang tidak peduli sama sekali dan tidak mampu melakukan apresiasi. Selanjutnya, keadaan seperti itu semakin menyeret kehidupanku dalam kesepian dan kesunyian yang sangat mencekam, sehingga aku kehilangan kesadaran dan mati rasa. Banyak hal-hal yang tadinya kusadari sebagai masalah yang penting sekarang menjadi sama sekali tidak ada artinya. Pada akhirnya, cinta itu, wahai kekasihku, merupakan satu rahasia yang sangat tersembunyi dan tidak dapat dipahami, kecuali hanya Tuhan. Bahkan seyogianya, biarkan cinta tetap selamanya menjadi tersembunyi dari pandangan mata biasa. Nanti dengan demikian, cinta akan tetap menjadi indah dan sakral, sehingga semua pihak yang bercinta akan selamanya saling menghormati dan menjunjung tinggi. Adapun persoalan penderitaan di alam dunia adalah sesuatu yang manusia mesti menderita. Karena itu sangat penting sekali untuk membangun harmonisasi secara total dengan kehidupannya sendiri. Izinkan aku berhipotesa, wahai kekasihku. Apakah mungkin aku dapat berimajinasi tentang satu penderitaan yang sangat mengerikan yang dihadapi seseorang, tetapi yang bersangkutan tidak mampu untuk bersepi dengan dirinya sendiri hanya sekejap saja selama hidupnya berpuluh-puluh tahun. Akhirnya sampai berkesimpulan bahwa penderitaan yang tidak dapat dipahami akan berkelanjutan dan tidak terselesaikan. Terkadang manusia bukan karena tidak paham, tetapi tidak mau paham, dengan bukti selalu menyalahkan orang lain. Nanti yang paling penting, wahai kekasihku, cintailah orang lain seperti engkau mencintai dirimu sendiri, dengan tidak membedakan warna kulit, agama, suku, dan ras. Ketika engkau sudah mampu membuktikan ini semua, berarti engkau telah membangun sorga yang indah di dalam hatimu sendiri. Kemudian akal sehat perlu difungsikan, sehingga mampu membedakan antara yang baik dan yang buruk, antara yang bermanfaat dan yang berbahaya,
termasuk antara yang penting dan yang tidak penting, berdasarkan keputusan yang bersumber dari inspirasi hati. Akibat terlalu banyak segala jenis fata morgana yang aku lihat dalam kehidupan dunia ini, sehingga aku bersedia untuk mundur ke belakang untuk melakukan evaluasi dini, supaya jangan terlalu jauh menyimpang. Termasuk ketakutan-ketakutan imajiner yang sering melintas dalam pikiranku. Sekalipun demikian, aku masih tetap meyakini bahwa kehidupan yang real memang ada. Terkadang aku sendiri berangan-angan, andaikan aku kehilangan kesadaran dan sekalian dengan mati rasa, sehingga nanti ketika tersadar kembali, aku akan dapat melupakan segalanya. Lalu aku bisa kembali hidup lagi dalam bentuk kehidupan yang baru, di mana tidak ada lagi pikiran-pikiran yang menyedihkan. Benar-benar aku akan masuk dalam lembaran kehidupan yang baru. Aku sadar betul bahwa aku bukan orang gila, tetapi aku adalah seorang manusia yang menghadapi penderitaan yang bersangatan. Sehingga nampaknya nasib hidupku harus bekerja mencari uang dengan cara yang sangat tidak kusukai. Disitulah letak bebannya. Namun kendati pun demikian, aku tetap masih bersyukur kepada Tuhan karena aku diberi ketabahan hati dan kemampuan untuk menghadapi kesulitan-kesulitan hidup di atas bumi ini. Aku selalu berdoa semoga Tuhan senantiasa memberikan kekuatan kepadaku. Semua orang punya kesempatan yang sama untuk dapat berhasil dan berbahagia hidup di dunia ini, dengan tanpa harus kehilangan kemampuan untuk menjalani kehidupan di bumi ini. Cintaku kepadamu, wahai kekasihku, dan cintamu kepadaku terlalu sangat indah dan sangat mengagumkan. Karena sampai detik terakhir, kita tidak pernah sekalipun hanya satu kali bertengkar rasa dan berbeda pikiran. Sekali-kali engkau perlu bereksperimen. Cobalah menyendiri dalam waktu tertentu. Nanti engkau bakal tahu bahwa keberadaan manusia di sekitarmu itu tidak ada manfaat yang sesungguhnya, kecuali hanya melelahkan dalam urusan-urusan yang tidak jelas. Lalu atas dasar apa aku harus memberikan penghormatan yang setinggi-tingginya kepada seseorang? Padahal selama ini aku menjalani kehidupan yang susah hanya sendirian. Awal-awalnya aku merasa janggal menghadapi kondisi kehidupan seperti itu. Tetapi lalu kemudian terbiasa dan akhirnya aku bisa. Lalu ternyata lagi logika yang selama ini mengendalikan perilaku ternyata tidak lebih hanyalah sebagai pelayan hawa nafsu. Sehingga terkadang, wahai kekasihku, aku masih sering ingin bersembunyi, menghilang dari pandangan orang karena aku ingin menghindar dari katanya dan katanya yang tidak berkesudahan. Terkadang manusia ada yang merasakan kenikmatan yang luar biasa memakan bangkai saudaranya sendiri. Dan kenyataannya memang demikian. Bahkan kalau kita mau memperhatikan bahwa bangsa-bangsa yang berperadaban tinggi adalah bangsa-bangsa yang paling banyak membantai manusia, menumpahkan darah. Adapun bangsa-bangsa yang cinta damai, biasanya suaranya sayup-sayup tidak terdengar. Kehidupan adalah kehidupan, wahai kekasihku. Memang ada kehidupan, tetapi adanya dalam diri kita, bukan di alam luar. Yang merasakan kehidupan adalah diri kita sendiri. Termasuk cintaku kepadamu, hanya aku sendiri yang dapat merasakannya. Tidak ada seorang pun yang dapat ikut campur tangan, sambutmu dengan cepat sambil tertawa terbahak-bahak. Biarkan cintamu apa adanya, jangan diotak-atik lagi, jangan dicarikan reasoning, jangan ditambah-tambah dengan penalaran apapun, jangan dibumbui dengan alasan dan argumentasi. Biarkan saja apa adanya. Itu akan membuat cintamu semakin indah. Ulasku lebih jauh. Aku setuju. Sambutmu serentak dengan cepat sambil memegangi lenganku erat-erat. Indramayu, 17 Maret 2022. Abdul Syakur Yasin.